Kenapa banyak para sosialita yang nongkrong di kafe-kafe, arisan pindah dari satu rumah ke rumah yang lain? Jawabannya sederhana. Mereka butuh validasi dari orang-orang terdekatnya yang katanya bestie karena tidak mendapatkan validasi perasaan dan kedudukan keberadaannya dari suaminya. Sederhananya gini, mereka sedang mencari kesenangan di luar rumah karena tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah. Nah itu yang saya maksud Bunda. Kenapa dia sebagai seorang istri, ya, nggak mau diajak pulang ke Indonesia dan ingin berkarir di Inggris? Karena dia merasa mampu. Dan selama ini orang-orang mengeluh-ngeluhkan nama dia, bertepuk tangan atas semua prestasi yang dia dapat, karena sebetulnya dia sedang mencari posisi dari diri dia untuk divalidasi oleh orang tentang keberadaannya. Bahwa gue itu bisa, aku tuh mampu, dan akhirnya aku bisa berprestasi. Aku bisa berprestasi. Dan akhirnya apa Bunda? Akhirnya apa? Suaminya gak punya nilai sama sekali. Tuh, yang katanya wanita independen. Yang katanya wanita mandiri. Padahal bukan betul-betul independen, bukan betul-betul mandiri. Tapi wanita-wanita yang terluka dan terpaksa mandiri. Kenapa? Karena tidak ada keriduan di dalam hatinya untuk menerima takdir Allah sebagai takdir terbaik dari Allah. Dan dia tidak punya kemampuan untuk mengikhlaskan, melepaskan emosi negatif di dalam diri dia. Akhirnya apa? Ibaratnya kayak gelas ini Bunda. Yang awalnya airnya keruh, ya, airnya keruh, dia nggak bisa mengeluarkan kekeruhan di dalam hatinya sebagaimana keruhnya air ini. Akhirnya apa? Air yang keruh tadi itu bisa nggak kelihatan jernih? Kelihatan jernih, bisa. Dengan cara apa? Didiamkan, nanti keruhnya turun ke bawah. Betul kan? Pertanyaan saya, bisa nggak kembali jadi kotor? Bisa, kalau kesenggol. Nah itu disebut dengan trigger. Pemantik. Apa triggernya? Sikap pasangan, ya, sikap orang tua, ya kan? Sikap orang-orang di sekelilingnya. Itu jadi pemantik buat dia Bunda. Akhirnya apa? Keruhnya muncul lagi. Dan akhirnya dia mencari tempat dan ruang untuk dia bisa dipuji, dieluk-elukan, ditinggikan, ditepuk tangankan dan lain sebagainya Bunda. Pertanyaan saya, apakah hidup yang seperti itu yang dimau sama Allah? Enggak. Bukan itu yang dimau sama Allah Bunda. Orang-orang yang hidupnya dimau sama Allah adalah orang-orang yang hidupnya dengan jiwa yang tenang dan bahagia. Orang-orang yang betul-betul merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu kementerian di Indonesia dengan gaji yang sangat besar Bunda. Dirjennya cerita sama saya, Ustadz, kementerian kami ini menjadi kementerian dengan tingkat perselingkuhan dan perceraian. Salah satu yang tertinggi di Indonesia. Apa Ustadz kira-kira masalahnya? Saya jawab dengan sederhana Bunda. Perhatikan apa yang dimakan sama mereka. Kalau yang dimakannya betul-betul rizki yang halalan toiban, maka akan memunculkan sikap perilaku yang pasti baik. Pasti baik Bunda. Selama dia sadar sama dirinya, dia nggak punya hutang pengasuhan. Nah ini jadi pelajaran besar buat saya Bunda. Buat kami, orang yang katanya dipanggil Ustadz Ustazah Bunda. Seriusan, ini pelajaran besar banget. Kenapa saya katakan pelajaran dan nasihat besar buat saya? Orang yang dianggap sama para jamaah itu seperti orang suci yang duduk di depan ini, itu sebetulnya banyak yang masih belajar untuk terus menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Seriusan Bunda, kami masih belajar. Masih belajar untuk terus memperbaiki hubungan kami dengan Allah. Makanya Bunda, punten, kalau saya secara pribadi mau menjadikan seseorang itu jadi guru buat saya hanya melihat satu saja sebagai pembuka dari jalan akan saya pilih atau tidaknya beliau menjadi guru saya. Apa? Akhlak. Akhlak kepada siapa? Pasangan. Kalau seorang laki-laki yang berdiri di sini, maka akhlaknya terhadap seorang istri. Dan itu nggak bisa direka-rekayasa. Karena bahagianya seorang istri itu kelihatan dari wajah-wajah Bunda. Itu kelihatan. Pura-pura bahagianya juga kelihatan. Tidak apalagi dari depan sini kan kelihatan semuanya, muka-muka bermasalah.
itu gak usah, jangan. Nah, makanya kalau saya nyampein sesuatu agak agak kesepet sedikit, iya. Atau agak kecabok sedikit, itu dengan izin Allah, Bunda. Artinya Allah pengen memperbaiki kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Karena apa? Karena apa yang terjadi dengan hidup kita itu nggak jauh beda dengan orang-orang di sekitar kita. Makanya di awal yang saya sebut adalah masalah ujian. Nah, ujian itu kan pada kesempatan sebelumnya saya sampaikan, bukan hanya tentang kesedihan, bukan hanya tentang kesempitan, tapi juga tentang kesenangan yang sering kita lupai untuk kita syukuri. Sehingga akhirnya senangnya dicabut, dibalikin sedihnya sama Allah. Ketika sedihnya datang, apa yang terjadi? Kita malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya sampaikan kemarin, Bunda, ke teman-teman ketika saya umroh bareng sama teman-teman di periode September, November, Desember. Umroh itu bukan tentang kemampuan, tapi umroh itu tentang kemauan. Mau menjadi seorang hamba yang terus memperbaiki diri. Maka ada orang-orang yang mungkin berangkat umroh, Bunda, ya, itu adalah umroh pertama dalam kehidupannya dan terakhir dalam kehidupannya. Tapi sepulang umroh istiqomah. Tapi ada orang-orang yang bisa berumroh setiap tahun, pulang ke Indonesia, rambutnya dibuka lagi, pakaiannya serba mini lagi. Ya. Nah, itu belum ditetapi oleh Allah hidayah di dalam jiwa mereka. Kenapa? Bukan hidayahnya nggak datang, tapi dia nggak mau mengambil taufik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perempuan itu wajib menutup aurat, bahwa laki-laki itu harus menjaga kehormatannya dan lain sebagainya. Nah, ini tentang ridho menerima, ikhlas melepas, Bunda. Kematangan jiwa kita itu diukur dari amal soleh berkualitas yang kita kerjakan. Makin senang, Bunda, melakukan tirakat-tirakat amal soleh, makin tenang jiwanya. Makanya Allah mengatakan di surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah, berarti berzikir itu ingat dan sebut. Jadi bukan hanya mengingat Allah, bukan hanya menyebut Allah, Bunda, tapi dua-duanya dilakukan sama dia di waktu yang bersamaan. Artinya gini, ketika lisannya mengatakan alhamdulillah, maka hatinya meyakini dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Berarti semua nikmat diberikan oleh Allah, itu sebagai bentuk syukurnya dia, bukan hanya sekadar alhamdulillah, Allahu Akbar, bukan, Bunda. Nah, itu yang disebut dengan kalimat ala bizikrillahi tatmainul qulub. Sehingga ketika dia mengucapkan alhamdulillah, hatinya merasa tenang karena Allah akan selalu mencukupkan rizki buat dia. Buat teman-teman yang masih sendiri, baik yang mungkin pernah berumah tangga ataupun yang memang masih sendiri. Jangan pernah iri dengan orang-orang yang satu pacaran, kedua berdekatan tapi tidak ada hubungan, yang ketiga jangan pernah iri dengan orang-orang yang sudah menikah. Kenapa? Setiap orang dapat bagian rizkinya masing-masing. Dan kita juga belum tentu, Bunda, belum tentu bisa dan mampu ketika sudah harus berumah tangga bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan cara yang benar. Kalau baik sekedar baik banyak, Bunda, karena rata-rata kita berumah tangga dengan baik, tapi apakah benar? Belum tentu. Kata benar di sini itu akan berkaitan dengan yang namanya sakinah. Salah satu menjalani kehidupan rumah tangga yang benar adalah mengenali pasangan kita sampai ke masa dia waktu kecil. Beneran, Bunda. Saya mengamati betul dan saya melakukan riset betul bahwa suami yang cuek, suami yang kasar, suami yang keras, kan ada istilah sekarang, laki-laki itu tidak bicara. Betul kan? Kata-katanya begitu kan? Tahu nggak kata-kata itu kenapa? Apa maksudnya? Laki-laki itu memang tidak banyak bicaranya, tapi bukan menjadi sebuah pembenaran bagi laki-laki bahwa dia juga tidak mau bicara. Nabi SAW itu selalu bicara kepada istrinya. Tapi bedanya laki-laki bicara tidak sebanyak perempuan. Dan kalau laki-laki bicara itu tentang solusi, itu yang harus dipahami perempuan. Ya kan? Bahwa laki-laki itu jangan dipaksa seperti perempuan bicara, Bunda. Nah, itu mengenal. Karena ada suami-suami yang cenderung pendiam. Kenapa dia pendiam? Karena dia waktu kecil jarang diajak diskusi sama bapaknya, akhirnya tidak terbiasa untuk
bicara, tidak terbiasa untuk mengeluarkan pendapat. Tapi di balik suami yang pendiam ini, dia mau bantuin tugas rumah, dia sayang sama anak, dia selalu memberikan rizki yang halalan thayyiban. Itu fokusnya Bunda. Mensyukuri apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Sehingga kita bisa merasa ridho dengan semua kekurangannya Bunda. Bunda, satu hal yang sangat saya syukuri Bunda. Sebagai seorang laki-laki dan suami, apa yang saya syukuri? 14 tahun yang lalu, ketika saya menjadikan istri saya sebagai istri buat saya Bunda. Dan ternyata saya dapati seorang wanita rumahan yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun. Orang rumahan Bunda. Orang rumahan. Jadi makanya dia senang di rumah. Tapi kalau ditinggal sama saya pasti sakit. Pasti sakit. Dan jadi sehat lagi kalau saya pulang. Itu manusiawi. Bunda juga gitu kan? Ketika ditinggal sama suami dinas keluar kota, ya kan? Itu apa? Itu karena jiwanya sudah melekat. Susah tidur, ya kan? Kenapa? Biasanya ada backsound aneh terdengar di samping kuping. Kerek maksudnya, ya. Tiba-tiba mendadak nggak ada, kan hilang, iya kan? Kan nggak terdengar, biasanya agak gelisah, susah tidur. Kalau sudah hari-hari susah tidur, kesehatannya menurun. Nah saya dulu adalah seorang pekerja kantoran di Jakarta, nakal, dapat istri yang salihah. Syukur besar buat saya Bunda. Makanya Bunda, sekarang cari dalam diri kita, kesyukuran apa yang bisa kita lipat gandakan terhadap suami kita. Ada suami yang senang bantuin istri, ada. Ada yang suami yang selalu ketika pulang kerja selalu pulang ke rumah, nggak nongkrong kemana-mana, ada. Ada suami yang ketika dia mau keluar harus ditemanin sama istrinya, karena nggak nyaman kalau tanpa istrinya, ada. Syukuri itu Bunda. Syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur sehingga kita lupa bahwa suami kita punya kekurangan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang lain bahwa rasa cintaku kepada Khadijah itu rizki dari Allah. Sehingga saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, sampai Rasulullah itu tidak pernah ingat bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang pernah menikah 2 kali sebelumnya. Coba bayangin begitu Bunda. Berarti Rasulullah itu membayangkan Khadijah itu sebagai seorang wanita yang menikah dengan Rasulullah dengan status gadis. Gak kebayang Bunda. Artinya kekurangannya itu tidak tampak di mata kita. Akhirnya apa? Kita belajar untuk ridho, menerima. Ridho itu artinya puas. Jadi ridho itu bukan ikhlas. Bukan. Ridho itu artinya puas. Puas apa? Puas dengan semua yang Allah berikan, itu terbaik dari Allah. Puas dengan semua apa yang Allah ambil, itu yang Allah inginkan. Jadi dia ngerasa puas Bunda. Makanya dia nggak gampang sedih. Gak gampang baper, gak gampang kecewa, gak gampang sakit hati. Akhirnya apa? Ketika dia sudah merasa puas dengan semua pemberian dari Allah, baik kesenangan, baik kesedihan, baik ujian, baik kebahagiaan dan lain sebagainya. Akhirnya apapun yang keluar dalam kehidupan dia, mobil keserempet penyok, alhamdulillah ya Allah, bapak nggak apa-apa gitu, ibu mohon maaf dan lain sebagainya, nggak apa-apa, mobil saya bisa didandanin di bengkel, kalau bapak nggak ada tempat bengkel ngedandaninnya, yang penting bapak nggak apa-apa, itu ikhlas melepas, sampai pada level itu Bunda, susah ya, susah, nah itu butuh latihan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang punya jiwa yang tenang. Suami pulang uring-uringan gitu kan. Cuman bilang dalam hatinya dengan kondisi suami yang uring-uringan, marah-marah ya kan. Muka ditilep segala macam ya kan. Hatinya cuman ngomong, ya Allah ternyata surga Firdausmu itu mahal. Benar Bunda? Pernah terlintas omongan begitu? Tara. Itu jiwa yang tenang itu akan berpikirnya seperti itu Bunda. Akalnya akan memproses sebuah informasi yang akan semakin menenangkan jiwanya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa semua takdir sudah ditetapkan oleh Allah. Takdir termasuk hari ini kita juga berkumpul di sini. Termasuk gini Bunda.
Ada seorang sahabat, beliau adalah juru khutbah. Jadi khatibnya Rasulullah SAW. Saya lupa namanya. Ada koisnya gitu, ya. Saya lupa. Nanti kalau saya ingat saya sebut namanya secara lengkap. Nah, seorang sahabat ini namanya Kois lah, sebut ya. Saya lupa benar Bunda. Nah, istrinya itu komplain kepada Rasulullah SAW. Apa komplainnya? Ya Rasulullah, suami saya adalah orang saleh dan dia adalah khatibnya engkau ketika bersafar. Jadi beliau ini selalu menjadi khatib ketika bepergian bersama Rasulullah, Bunda. Apa komplainnya sama Rasulullah? Ya Rasulullah, boleh nggak saya cerai sama suami saya? Itu disebut cerai lagi sayangnya. Ditanya sama Rasulullah, kenapa ingin bercerai dengan suamimu? Apa jawab dari wanita ini? Ya Rasulullah, saya takut ada ketidakbersyukuran di dalam hati saya. Kenapa demikian? Jadi istrinya ini Bunda, istrinya ini sering melihat suaminya kalau lagi duduk-duduk dengan sahabat yang lain, itu berbeda dari sahabat yang lain. Sahabat yang lain rata-rata tinggi besar, suaminya pendek. Yang lain, sahabat yang lain kulitnya bersih, suaminya gelap kulitnya. Takut terlintas di dalam benak dan pikiran saya membandingkan suami saya dengan sahabat-sahabat yang lain sehingga saya tidak bersyukur dengan suami saya. Akhirnya diizinkan gak bercerai sama Rasulullah? Diizinkan. Apa pelajaran yang saya bawa? Bun, itu perempuan bukan perempuan biasa, bukan perempuan yang kufur, bukan perempuan yang mau mengabaikan suaminya, bukan perempuan yang menyia-nyiakan suaminya. Saya katakan bukan. Dia adalah wanita solihah yang menjaga hatinya jangan sampai kufur kepada Allah lewat kufur kepada suaminya. Pertanyaan saya, sudah berulang kali berapa banyak kita kufur sama suami? Beda level ya. Saya masih penasaran namanya Bun. Saya punya catatannya kisah ini. Jadi kisah-kisah seperti itu tuh sering saya catat di notnya saya. Namanya itu Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Jadi seorang sahabat yang dia adalah khatibnya Rasulullah. Diceraiin sama istrinya. Bukan karena suaminya selingkuh. Bukan karena suaminya cuek. Bukan suaminya kasar. Bukan. Suaminya orang solih, sahabat Nabi, dijamin surga oleh Rasulullah SAW, ya kan? Tapi minta cerai karena istrinya pengen menjaga hatinya, hati istrinya sendiri, hati dia, takut gak bersyukur sama suaminya karena kondisi dan keadaan suaminya. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak kita gak bersyukur sama suami? Jawab kan? Serius saya nanya lah. Bukan berarti Bunda harus minta cerai sama suami. Bukan gitu ya. Bukan. Maksud saya ini perempuan solehahnya Masya Allah. Menjaga hatinya. Menjaga hak-hak suaminya. Bunda, kita semuanya sedang berikhtiar menjadi soleh dan soleha. Seberapa sering kita tidak bersyukur sama suami. Dan melupakan semua kebaikan-kebaikan suami. Apalagi kalau suami sedang melakukan satu kesalahan sepele. Sehingga kesalahan dan dosa bertahun-tahun yang lalu dibaca sama kita Bunda. Beda level Bunda. Makanya ayo kita naik levelnya menuju wanita yang lebih banyak melihat kebaikan-kebaikan suami, bersyukur sebanyak-banyaknya pada kebaikan suami. Jadi gini Bunda, susah dihapus ya. Oke. Apa yang mau saya lakukan? Iya, bukan muter whiteboardnya, bukan Bunda. Yang saya mau lakukan adalah menurunkan level cukup dalam hidup kita. Diturunin. Dan level cukup kita itu jangan dibandingkan dengan orang lain. Gak akan pernah sama. Karena ujiannya juga beda. Maka lihatlah diri kita dan pasangan kita. Pantaskan diri kita berada di level mana kita merasa cukup. Suami gaji, 10 juta. Kebutuhan rumah, jajan anak dan lain sebagainya 7 juta. Maka yang 3 juta simpan. Simpan untuk apa?
simpan untuk kebutuhan kita. Mungkin bisa dengan cara menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua, ngajak jajan orang tua. Silahkan. Tapi jangan pernah bunda, ketika level gaji suami naik jadi 20 juta, jangan sampai kebutuhan hidup kita juga jadi 14 juta. Pasti nggak akan pernah cukup. Kenapa? Karena gaya hidupnya naik, level cukupnya tidak lagi berada di tempat yang seharusnya, tapi ikutan naik. Sehingga semakin berkurang nilai syukurnya, ya, dan akan semakin jauh kata ikhlas ketika sesuatu tuh hilang dalam kehidupannya. Itu kenapa jiwa kita perlu untuk dikasih makan terus setiap hari dengan amal soleh yang berkualitas. Nggak usah jauh-jauh bunda, perbaiki dulu ini dulu yang namanya sholat. Sholat itu ibadah fisik apa ibadah hati? Ya, salah. Sholat itu ibadah hati bunda. Dilakukannya juga dengan fisik. Nah, kenapa saya katakan sholat itu ibadah hati? Bunda pernah sholat sama imam yang membaca kayak katakan 8 rakaat sholat malam plus 3 witir tapi 1 juz. Pernah? Capek nggak? Kenapa nggak capek? Karena berdiri di atas keimanan. Di mana keimanan berada? Di dalam hatinya. Tapi ada orang-orang yang abis itu nggak datang lagi ke tempat itu karena ngerasa cangkel. Nah itulah orang-orang yang sholat dengan fisiknya. Bunda, yang pernah umroh, yang belum saya doakan semoga Allah undang dan menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan imam-imam di Masjidil Haram waktu subuh biasanya lebih panjang daripada waktu-waktu biasanya. Ngerti itu? Nggak ngerti. Tapi kalau imamnya nangis, ikut nangis nggak? Ikut nangis, kenapa? Karena kita meresapi dengan hati kita. Karena saat sholat kita beribadah dengan hati kita, bukan hanya dengan fisik. Kalau dengan fisik pasti nggak akan mampu bunda. Kalau fisik nggak akan mampu, makanya Nabi SAW kakinya bengkak. Karena nggak akan mampu, punya batas. Tapi kalau kita berdiri di atas iman kita, mau selama apapun pasti akan nikmat. Kalau sudah nikmat seperti itu, yang bahagia hati atau fisik? Hatinya bahagia, maka fisiknya akan sehatnya fisik. Jadi kebayangkan sekarang kenapa ada orang yang gampang stres, tensi darah naik, jantungan, stroke, dan lain sebagainya. Sebenarnya sederhana bunda, perbaiki dulu di kondisi hatinya. Ya. Perbaiki dulu kondisi hatinya. Demi Allah saya katakan, perbaiki dulu kondisi hati. Bukan berarti saya melarang bunda untuk ke dokter. Bukan saya anti dokter. Bukan. Maksud saya, ya, itu kenapa ada ayat di surat Asy-Syura, Asy-Syu'ara, ayat 80. Apa kata Allah? Wa iza maridtu fahuwa yasfi'in. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Maka apapun penyakitnya kita, Allah dulu yang dicari bunda. Allah dulu yang dicari dulu, bukan langsung dokternya yang dicari. Dokter juga malah nanya sama kita, ibu apa keluhannya? Katanya dokter, kok nanya? Berarti kita bisa cerita kepada Allah yang tidak pernah nanya apa masalah kita. Karena Allah yang tahu dan maha tahu. Betul kan? Harusnya begitu. Akhirnya apa? Kalau sudah mengembalikan semuanya hanya kepada Allah, apapun masalahnya, nggak mungkin kalau nggak tenang. Yang dicarinya Allah, maka sholatnya ditegakkan, wiridnya dikerjakan, tirakatnya dilakukan, ibadahnya makin berkualitas. Akhirnya apa? Fisiknya sehat karena jiwanya senang dan bahagia. Contoh gini bunda. Siapa yang saya ambil contoh? Bunda pernah ketemu sama, atau pernah ngeliat siapa ya? Sok sebutin ustadz, kiai, ajengan, habaib, syekh yang kalau bunda ngelihat wajahnya adem, tenang gitu. Ustadz Adi Hidayat. Siapa lagi? AA. Apa lagi? Saya nggak masuk. Siapa lagi? AA, Ustadz Adi Hidayat. Pernah ikut majelisnya Buya Yahya? Oke. Terus lagi siapa lagi? Ustazah Halimah Al-Idrus. Kalau untuk perempuan lihat langsung ya. Iya. Tenang nggak? Nyaman nggak?
Tahu nggak kenapa beliau wajahnya tenang dan nyaman? Karena jiwanya sudah bahagia. Lihat sikap perilakunya pasti tertata dengan baik. Saya kerucutkan saja. Kita ambil Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Nuzul Zikri. Coba lihat, kalau beliau ngasih tausiah kan intonasinya lempeng ya, tapi jelep. Karena apa? Jiwanya tenang, jiwanya matang bunda, jiwanya bahagia, makanya pengen membahagiakan sesama muslim. Atau Ustazah Halimah Al-Idris atau beberapa syarifah yang lainnya. Itu ngelihat wajahnya aja masalah kita rasanya hilang bunda. Makanya ada seorang sahabat bunda, dulu di zaman Rasulullah SAW, ini saya akan akhiri. Pernah berjalan sendiri bunda. Berjalan sendiri dipanggil sama Rasulullah SAW dari belakang. Disebut namanya sahabat itu balik badan. Begitu balik badan berhadapan dengan Rasulullah menangis dia. Pertanyaannya kenapa dia nangis? Dia ceritakan kepada Rasulullah ketika ditanya, wahai sahabatku kenapa engkau menangis? Padahal aku hanya memanggilmu. Apa jawab sahabat itu? Ya Rasulullah, tadi saya sedang berjalan itu kepala saya itu penuh dengan semua masalah. Tapi begitu engkau panggil dan aku melihat wajahmu, semua masalahku itu hilang. Semua masalahku itu hilang. Kenapa? Karena menatap wajah indah dari Rasulullah SAW. Dan itu yang diceritakan sama Nabi SAW juga ketika pulang ke rumah dari Gua Hiro bunda. Setelah melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Tahu wujud aslinya malaikat Jibril bunda? Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Yang satu sayapnya bisa menutup timur dan barat. Besar apa besar banget? Dan Nabi SAW melihat itu dengan mata telanjang. Gimana gak takut bunda? Pulang lari dari Jabal Nur menuju ke rumahnya. Rumah Rasulullah dengan Khadijah itu kalau yang pernah pernah umroh, keluar sa'i, tahalul, nggak jauh dari situ ada gundukan sedikit yang keramiknya beda, pecahannya. Itu rumahnya dulu Khadijah bersama dengan Rasulullah SAW. Bayangin, beliau lari dari Gua Hiro berkilo-kilo untuk bertemu dengan kekasih hatinya. Apa kata Nabi? Saat bertemu Khadijah, separuh rasa takutku hilang. Kenapa? Karena Khadijah punya kematangan jiwa. Bunda, kalau suami pulang ke rumah gimana? Separuh masalahnya hilang atau nambah stres? Bener saya nanya, itu, ya. Atau jangan-jangan suaminya tiba-tiba hilang dari pandangan kita. Kemana? Masuk kamar sibuk dengan handphone. Itu pelajaran buat kita bunda. Artinya kalau kita belum mampu menghadirkan ketenangan buat orang-orang di sekitar kita, maka jangan berharap kita juga mampu tenang menghadapi semua kehidupan. Belum tentu kita bisa ridho dengan semua penerimaan yang Allah berikan berupa ujian dan masalah dalam kehidupan kita. Pasti ada komplainnya. Pasti akan gampang caci maki, pasti akan mudah untuk membalas rasa sakit dan kecewa yang dilakukan sama orang lain. Tapi kalau jiwanya sudah penuh dengan kebahagiaan, kesenangan lewat amal soleh yang dikerjakan selama ini. Tubuhnya sehat, tubuhnya bugar, ya. Maka bunda mudah untuk dia menerima semua ketetapan Allah itu adalah takdir terbaik. Dan itu bentuk kasih sayang dan cintanya Allah sama kita. Dan apapun yang kita usahakan, kita lakukan untuk kebaikan diri kita dan pasangan kita atau anak-anak kita, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Makanya terus dilakukan sama dia. Gak akan ada pertanyaan, Ustadz saya sudah tahajud tapi suami saya kenapa gak berubah? Enggak. Tapi dia menikmati semua tahajudnya itu sebagai seorang hamba. Kalau suaminya bisa berubah jadi lebih baik lagi, itu namanya bonus. Kalau anaknya jadi soleh dan soleha, itu bonus yang berkali lipat yang Allah gandakan. Selama dia mau terus menjaga hatinya dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Nah itu yang harus diperbaiki bunda. Hati dalam mengabdi kepada Allah. Kenapa harus ridho dalam melepas dan ikhlas dalam menerima? Atau ridho dalam menerima atau ikhlas melepas? Satu, semua takdir Allah itu baik. Yang kedua, kalau ada takdir buruk yang terjadi, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita.
Atau kalau ada takdir yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, nomor 3, Allah sedang mengajarkan kepada kita agar tidak berperilaku dan berbuat yang sama terhadap orang lain. Yang keempat, apalagi? Karena Allah pengen meninggikan derajat kita. Karena kata Nabi SAW, setiap hamba itu punya derajat-derajatnya masing-masing di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan derajat-derajat itu Bunda tidak bisa kita tempati hanya dengan pahala sholat, sedekah, tilawah Quran yang gak seberapa. Maka kata Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini, Allah pasti akan menguji hamba-hamba tersebut agar bisa mendapatkan kedudukan itu. Jadi Bunda, kita semua pasti diuji. Saya diuji, Bunda semuanya diuji dengan macam-macam ujian. Maka pastikan saat diuji, belajarlah untuk terus bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ditolong dan ditemani oleh Allah, dan jangan sampai kita kurang-kurangin baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan Bunda, tentang mengenal siapa diri kita, ya, sehingga Bunda bisa paham sekarang kan, kenapa ada orang-orang yang mereka, atau mungkin kita ya, yang bagus amal solehnya, kelihatannya bagus. Amal solehnya banyak, tapi ternyata masih melakukan kemaksiatan. Karena bisa jadi amal soleh yang dikerjakan belum berkualitas. Berkualitas itu maksudnya gimana? Contoh, kenapa saya sebutkan tadi sholat, berarti Bunda harus memahami bacaan sholat dari takbir sampai salam. Dan itu amanah yang pernah saya sampaikan di tahun yang lalu. Masalah diamalkan atau tidak itu kembali kepada Bunda semuanya. Karena ilmu yang didapatkan sama Bunda akan dihisap sama Allah. Dari mana ilmu itu didapat dan kemana ilmu itu diamalkan. Ya. Nah kalau ternyata Bunda selama ini ngaji di sini tidak ada perubahan sama sekali dalam kualitas hidupnya. Berarti itu sejalan dengan tidak adanya peningkatan kualitas amal soleh. Tapi kalau Bunda sudah ngaji di sini bertahun-tahun dengan guru yang berbeda-beda, ya, sabarnya makin lapang, mudah memaafkan, besar pemaklumannya, berarti Bunda sudah mengamalkan amal soleh yang didapat di majelis ini dan meningkatkan bukan hanya sekedar melepas kewajiban, tapi melakukan amal soleh yang berkualitas. Sederhana kok Bunda indikatornya, sederhana. Jadi kalau Bunda makin terjaga lisannya, makin baik perbuatannya, makin baik sikapnya, berarti mengamalkan ilmunya. Tapi kalau ucapan lisannya masih begitu-gitu aja, sikapnya masih begitu-gitu aja, perbuatannya masih begitu-gitu aja, maka selama ini ilmunya hanya menjadi sebatas pengetahuan. Jadi wajar kalau Bunda belum mampu untuk ridho dengan semua ketetapan Allah dan belum bisa ikhlas ketika apa-apa yang Allah ambil dalam kehidupannya Bunda. Barakallahu fikum, itu Bunda yang bisa saya sampaikan. Mangga kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Jazakumullah khairan kasir. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Ini udah ada 2. 1, 2, 3. 3 dulu ya Ibu. Mangga Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bunda. Oh iya, di depan. Mudah-mudahan sehat selalu dengan Amin, istri. Mau bertanya Ustadz, Silakan Bunda. bagaimana menyikapi perbedaan di antara teman, di antara anak, Ya. tetangga juga. Nah gimana caranya Ustadz, gitu aja. Menyikapi perbedaan dalam hal apa Bunda? Banyak hal misalnya kalau ada gimana pendapat mereka gitu, pendapat saya gini gimana? Oke, beliau bertanya tentang bagaimana menyikapi perbedaan kita dengan orang-orang di sekeliling, baik itu pasangan, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya gini Bunda, yang namanya perbedaan itu keniscayaan, itu kepastian. Karena secara jenis kelamin pun kita sudah terlihat beda. Ya, kalau sudah jenis kelamin beda, kemudian isi kepala pasti beda, latar belakang kehidupan pasti beda. Jadi memang perbedaan itu yang disebut sama Nabi SAW itu sebagai sebuah rahmat. Artinya gini, adanya perbedaan itu bukan untuk merasa beda, tapi adanya perbedaan itu untuk kita belajar memaklumi perbedaan. Mohon maaf, apa yang paling populer masalah di Indonesia?
kunut nggak kunut. Sampai selesai nggak beres, sampai sekarang nggak beres. Akhirnya ada orang yang biasa berimam dengan imam yang kunut, sholat di tempat yang imamnya nggak kunut, nggak mau lagi sholat di situ. Padahal semuanya ada fadilahnya masing-masing, ya kan? Seorang Imam Ahmad bin Hambal, Bunda, beliau adalah ulama murid dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i adalah ulama yang berkunut. Punya murid yang tidak berkunut kecuali kunut nazila atau kunut yang dibacakan di momen-momen atau waktu-waktu tertentu. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hambal pergi ke satu daerah yang di situ banyaknya masyarakatnya menganut mazhab Imam Syafi'i, apa yang dilakukan sama Imam Ahmad bin Hambal? Angkat tangan dan membaca kunut. Dan akhirnya ditanya sama muridnya, bukankah selama ini engkau tidak berkunut wahai imam? Apa jawab beliau? Saya menghormati karena masyarakat di sini bermazhab saudara saya yaitu Imam Syafi'i. Nah, itu adanya perbedaan itu untuk melapangkan hati kita biar kita paham bahwa ilmu kita tuh nggak seberapa. Kalau kita bicara ilmu, ini masalahnya kan yang pakai gamis diledek ke Arab-Araban, iya kan? Yang pakai celananya agak panjang diledek diledek yang lain, yang celananya di atas mata kaki disebutnya cingkrang dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya gini Bunda, kita tuh nggak dewasa. Beneran, kita nggak dewasa. Ulama sudah selesai membahas hal-hal seperti itu, tapi ternyata sama kita masih sering dipermasalahkan. Padahal level kita bukan level ulama. Ngaji kita juga nggak beres-beres Bunda. Nggak selesai-selesai. Maka apa yang sifatnya, kalau misalkan perbedaan itu sifatnya fikih, silakan ambil mana yang mudah bagi kita dan hormati yang berbeda dengan kita. Itu yang susah, menghormati yang beda dengan kita. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita selalu merasa benar dengan pendapat kita. Itu kalau kita bicara tentang ibadah dan ilmu. Tapi kalau untuk perbedaan-perbedaan yang lain, ya kita harus sadar. Kesadaran itu saya bacakan satu ayat gini Bunda. Quran surat ke-49, surat Al-Ankabut ayatnya 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakar wa uns." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai sekalian manusia, aku menciptakan kalian dari ayah yang satu dan ibu yang satu. Sepasang. Sepasang itu sama apa beda? Sepasang itu sama apa beda? Sepasang itu pasti beda Bunda. Sepasang itu pasti beda. Sepatu, sepasang itu sama apa beda? Pasti beda. Kalaupun ada sepasang sama, pasti nggak akan bilang sepasang. Kok ini beda? Atau beli sepatu baru, dikeluarin dari boxnya, Mas kok beda? Ini kanan sama kanan, bukan kanan sama kiri atau kiri sama kiri. Karena memang sudah sunatullahnya yang namanya sepasang itu berbeda. Nah dari sini aja kita sudah diajarkan sama Allah untuk mempelajari agar paham tentang perbedaan kita dengan orang terdekat kita. Siapa? Pasangan. Siapa? Anak-anak kita. Siapa? Orang tua kita dan lain sebagainya. Apa lanjutan ayatnya? Wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'il. Dari ayah dan ibu yang satu ini dipecah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ini makin beda lagi Bunda. Akhirnya apa? Muncul banyak perbedaan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi perbedaan itu ada bukan untuk dipermasalahkan, tapi perbedaan itu ada untuk mengajarkan toleransi agar kita bisa menghormati perbedaan yang ada. Jadi disikapinya dengan apa? Kalau orang nggak bisa menghormati kita, jangan ikut-ikutan. Kalau orang nggak bisa menerima perbedaan yang ada dalam diri kita, nggak usah ikut-ikutan kita juga. Tapi tetaplah berperilaku dan bersikap baik kepada orang-orang tersebut. Bahwa ya inilah gambaran Islam. Adanya perbedaan itu untuk mendewasakan kita dan belajar untuk menerima bahwa perbedaan itu pasti ada. Allahu a'lam bishawab. Mangga Bunda, lanjutnya mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Sebelumnya terima kasih untuk materinya, apalagi untuk ibu-ibu mungkin jadi agak menampar-nampar gitu ya. Apa tuh? Iya tadi materi tadi gitu karena sangat-sangat relate gitu ya sama kita gitu para ibu-ibu. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana caranya kita untuk
mengembalikan kenikmatan dalam beribadah. Terutama untuk seorang ibu ya Ustadz ya, kalau saya masih anak-anak kecil-kecil gitu ya, kadang-kadang lagi sholat kepikiran besok mau bekal apa gitu, kadang-kadang sholat sebentar mau tahajud sebentar anak bangun gitu ya, minta dikelonin lagi gitu. Bagaimana caranya Ustadz untuk mengembalikan kenikmatan ibadah itu biar kita bisa berbetah-betah ibadah dan kualitasnya juga bagus. Oke, saya tanya sama Teteh, Teteh menyiapkan makanan untuk anak, itu nikmat enggak? Nikmat. Itu ibadah yang dibayar sama Allah ketika tidak bisa menyempurnakan sholatnya. Baiknya Allah. Ada seorang ayah yang dia bekerja, ya, di bulan Ramadan orang tarawih dia masih kerja. Saya katakan demi Allah jangan pernah mencela mereka. Kerja mulu kagak tarawih. No. Karena apa? Dia bekerja keras untuk mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya dan Allah mengganti pahala tarawihnya dengan keringat yang keluar itu. Bunda, saya selalu mengatakan seperti ini. Ada banyak sahabat saya yang mereka secara ilmu bagus Bunda. Usianya mungkin sudah hampir dekat dengan saya. Tapi belum menikah sama sekali. Dan bahkan ada seorang ulama besar Bunda, namanya Imam Nawawi. Beliau meninggal di bawah usia 40 tahun. Belum menikah. Kenapa diwafatkan oleh Allah di usia yang muda dan tidak sempat menikah? Tapi karyanya sampai sekarang abadi. Pahalanya terus ngalir buat beliau. Dan insya Allah akan selalu Allah jaga sampai kiamat. Kenapa Allah istimewakan begitu? Karena Allah tahu bahwa Imam Nawawi ini tidak punya kesempatan pahala untuk menjadi seorang suami. Dan tidak punya kesempatan pahala untuk memuliakan istri. Makanya karyanya Allah abadikan sebagai aliran pahala untuk melengkapi semuanya. Ada perempuan-perempuan yang ketika, ya Allah ini udah di ujung Ramadan kenapa datang tamunya. Ada yang gitu? Saya paham, Bunda sedih. Tapi maha baiknya Allah, Allah tetap menggenapi pahala puasanya walaupun Bunda menstruasi. Kurang baik apa Allah Bunda? Jadi jangan disesali. Ya, Bunda walaupun hanya bisa mengerjakan sholat 2 rakaat, tiba-tiba anak nangis harus disapi. Akhirnya apa? Baru tertidur menjelang subuh, maka bersyukurlah kepada Allah. Kesabaran Bunda menggendong anak, memberikan ASI secara eksklusif kepada anak. Itu berarti di sisi Allah pahalanya setara dengan sholat malam yang Bunda kerjakan. Ini maha baik Allah. Itu mikirnya ke situ kalau kita Bunda. Makanya ada Bunda. Ini wasiat yang pernah disampaikan oleh guru saya. Dan ini sebuah kabar gembira buat kita. Kenapa kita harus beramal soleh terus Bunda? Kenapa kita harus sholat 5 waktu? Kenapa Bunda yang mungkin terbiasa sholat malam, terbiasa sholat duha, ya sehari menghatamkan 1 juz terus dikerjakan. Bunda malam hari ini wafat, ya selama mungkin 10 tahun, 20 tahun ke belakang Bunda istiqomah sholat malam 2 rakaat. Maka saya katakan berita kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya akan terus dicatat oleh Allah sampai kiamat nanti. Padahal Bunda sudah meninggal, tapi amal solehnya, pahalanya terus mengalir. Baik gak Allah buat kita? Baik banget Bunda. Jadi saya ngerti apa yang dirasain sama Teteh. Ini bukan hanya pertanyaan beliau, tapi dialami para ibu-ibu muda yang masih produktif, pabriknya belum ditutup. Ya, apalagi yang baru baru melahirkan anak, ya. Saya mohon maaf Bunda, masih belum connect ini si kepalanya. Baru melahirkan anak yang kadang malamnya sebelum hamil masih bisa sholat malam. Hamil payah, sakit luar biasa. Sampai nggak kepikiran untuk sholat malam, maka saya katakan, Bunda sabar menahan rasa sakit karena payahnya itu setara dengan pahala mengerjakan sholat malam di tahun-tahun dan bulan-bulan sebelum Bunda hamil tadi. Itu baiknya Allah Bunda. Dan itu dikodifikasi oleh ulama tentang fadilah itu. Kemudian anak lahir. Bunda pengen mulai lagi untuk semangat sholat malam. Baru ngerjain 2 rakaat anaknya nangis. Bangun, nyari kita, harus dikasih ASI eksklusif ya. Harus dikelonin. Bukan bayi besar anak mertua ya Bun. Bayi kita ya.
Kalau bayi besar anak mertua itu lain lagi ceritanya ya. Makanya Bunda, saya tutup dengan kalimat ini. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan kita melakukannya semata hanya untuk Allah, tapi ada momen di mana kita terbatas untuk melakukannya kemudian, maka percayalah Allah tetap menyempurnakan pahalanya. Itu kenapa ketika cucu Rasulullah SAW menangis, Rasulullah selalu mempercepat sholatnya agar cepat selesai. Saya ulangi. Nah pertanyaannya, kan sholatnya buru-buru, iya kan? Pertanyaan saya, apakah Allah tidak menerima sholatnya? Enggak, Allah akan tetap catat dengan pahala yang sempurna. Dan Allah akan tambahkan pahala karena menyegerakan sholatnya untuk menyapih anak-anak kita Bunda. Nah, itu Masya Allah Bunda. Jadi jangan pernah sedih ya, bahkan menstruasinya Bunda, nifasnya Bunda setelah melahirkan, ya kan? Enggak selalu tentu 40 hari, bahkan ada yang 50 hari dan bahkan ada yang sampai 2 bulan ya. Maka jangan pernah kehilangan semangat untuk terus berbaik sangka kepada Allah. Makanya orang-orang yang sedang bocor seperti itu dalam tanda kutip, masih bisa beribadah kepada Allah, bisa. Boleh buka mushaf Quran enggak? Boleh, tapi di alas tangannya. Tidak langsung bersentuhan dengan mushaf. Kenapa? Karena kita sedang tidak suci. Bunda dalam kondisi seperti itu, boleh enggak menjaga wudhu? Boleh. Tapi wudhunya tidak membersihkan dalam kondisi kotornya Bunda. Tapi wudhunya itu sebagai ikhtiar kita untuk menjaga diri. Karena orang yang terbiasa jaga wudhu, dijaga oleh malaikat. Boleh enggak Bunda dalam kondisi seperti itu tetap berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Allah? Boleh. Maka masih banyak amal soleh yang lain yang bisa kita kerjakan untuk menjaga keistiqomahan hati kita dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Allahu a'lam bishawab. Oh, mau nanya, Mangga? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau bertanya, di usia pernikahan yang ke-15 tahun, qadarullah saya ditinggal suami. Meninggal? Iya, meninggal. Iya. Dari kejadian itu semenjak awal menerima berita suami sudah nggak ada, sudah tertancap dari diri saya bahwa ini adalah takdir Allah yang harus saya terima. Iya. Alhamdulillah tidak ada rasa sakit yang terlalu mendalam waktu itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata saya selama ini terlalu bergantung sama suami. Terlalu berada di zona nyaman sebagai seorang istri. Sampai akhirnya Allah limpahkan semua semua kewajiban duniawi, anak dan segala macam dalam tanggungan diri saya sendiri. Iya. Dari situ baru saya sadar betapa beratnya beban tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Alhamdulillah. Satu hal yang saya takutkan, saya takut tidak bisa mendidik anak-anak saya. Saya berusaha terlihat baik-baik saja di depan anak-anak, di depan keluarga, tapi ada saat yang di mana kondisi saya mungkin bisa dikatakan stres, dengan tekanan yang dari kiri kanan. Sebetulnya mereka mungkin tidak menekan saya, tapi saya menganggap bahwa ternyata begitu sulitnya gitu. Saya harus menanggung hidup sendirian gitu ya Ustaz. Sampai suatu saat saya berpikiran, coba kalau suami saya masih ada. Sempat terbersit seperti itu. Saya tahu tidak boleh berandai-andai sebetulnya ya. Yang lebih susah lagi kalau misalnya saya mendapatkan anak-anak saya, perilaku anak-anak saya yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya saya melampiaskan kemarahan yang sebetulnya tidak melampiaskan kemarahan yang saya nggak bisa lampiaskan ke orang lain, ke anak saya gitu Ustaz. Pernah suatu saat anak juga terucap gitu ya, coba kalau ayah masih ada, mungkin aku tidak seperti ini. Gitu. Saya melarang anak, jangan seperti itu. Anak saya merasa kalau ayah ada, ayah tidak mungkin seperti ini gitu.
saya tidak mau memberikan luka pengasuhan untuk anak-anak saya. Apakah saya belum bisa berdamai dengan takdir? Saya mau tanya dulu, Teteh punten, sudah berapa lama suami Anda ada? Masuk tahun ketiga. Oh, masuk tahun ketiga, oke. Pertanyaannya apa Teh? Barusan yang mau ditanya Iya. apa? Secara lisan saya udah menerima ini takdir Allah ya. Sampai sekarang saya masih masih membaca takdir baik apa yang Allah akan berikan untuk saya. Dengan perilaku-perilaku saya yang seperti itu pada anak-anak, pada diri saya sendiri, apakah saya belum menerima takdir itu, Ustaz? Yang kedua, bagaimana cara saya agar anak-anak tidak mendapatkan luka batin, luka pengasuhan atas sikap saya yang kurang baik, Ustaz? Ya, wayakum. Barakallahu fikum Teteh. Ini tema yang yang akan saya angkat nanti Bunda. Saya diminta sama seorang sahabat saya, dia penggerak dakwah di Bandung, untuk mengangkat tema tentang overthinking. Nah, ini segmennya untuk para wanita, khususnya para single parent ya. Itu belum ada pembahasan lebih lanjut, ya kan? Kan muncul beberapa yang saya tangkap dari yang beliau sampaikan itu ada terbesit overthinking, rasa takut berlebihan. Gini Bunda, saya nggak akan mengatakan sabar karena beliau sudah 1000 hari sudah sabar. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dulu Imam Syafi'i itu besar dididik oleh seorang ibu tunggal, single parent. Makanya saya punya tema Bunda. Apakah akan menua sendiri atau menikah lagi? Ada tema saya khusus. Dan kalau tema seperti ini saya wajib ditemenin sama istri saya Bunda. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya. Nah, ulama-ulama besar Imam Syafi'i, Imam Bukhari, sama Imam Ahmad bin Hambal itu adalah seorang anak laki-laki yang dibesarkan dan dididik tumbuh oleh seorang single parent. Tapi single parent-nya berkualitas Bunda. Bukan kayak single parent zaman sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Karena single parent zaman sekarang banyaknya eksis di media sosial. Geser dikit, cekrek, geser dikit, cekrek, upload. Ya, yang datang itu bukan ikan kakap, laki-laki yang berkualitas, bukan. Yang datang itu buaya buuk nah hidung. Gadun, tahu gadun? Nah, yang datang itu gadun-gadun begitu jadinya. Gitu. Karena apa? Kalau sudah tahu wanitanya masih muda, ditinggal sama suaminya, apakah berpisah karena kematian atau bercerai? Nah, sisi empati seorang laki-laki itu akan muncul Bunda. Dan belaga jadi pahlawan. Dan perempuan yang sedang mengalami kekosongan di dalam hatinya akan sangat senang ketika ada laki-laki yang memperhatikan. Kalau perempuannya tidak punya rasa malu. Beda halnya sama perempuan yang punya rasa malu. Media sosialnya dikunci, dia batasi interaksi dengan laki-laki, dia fokusnya pada Allah saja. Sehingga memunculkan jiwa yang kuat. Kalau jiwanya kuat, maka anaknya akan sehat. Jadi gambaran dari seorang ibu Imam Syafi'i itu Bunda, bayangin Imam Syafi'i, ya kan? Atau Imam Bukhari deh. Saya ambil yang Imam Syafi'i saja. Itu kecil, ditinggal bapaknya, ibunya nggak mau nikah lagi, berazam ingin membesarkan anaknya menjadi ulama dengan keterbatasan materi. Ibunya fokus pada Allah, anaknya diantarkan untuk belajar. Allah yang mencukupkan. Nah ini kadang kekhawatiran kita Pak. Para single parent itu adalah tentang materi, itu salah satunya. Dan Allah sudah menguatkan kita Bunda. Di Quran surat An-Nisa, surat keempat ayatnya ke-9. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka.
Kalimat pertama yang Allah minta kita takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Jangan sampai kita kufur kepada Allah dengan semua nikmat yang sudah Allah berikan selama ini. Hanya karena mungkin materi kita tidak sebanyak ketika kita ada suami dulu. Selama Allah kasih sehat, Allah kasih kesempatan kita untuk berikhtiar, itu disyukuri dulu. Munculkan rasa takut kita agar tidak diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka qaulan sadida, berkata yang benar dan baik. Ada 3 rumusannya Bunda. 1, takut kepada Allah, berarti kita punya iman. Kenapa kita takut kepada Allah? Karena kita takut nanti mengingkari nikmat Allah Ar-Razak yang memberikan rizki. Kemudian Allah Al-Ghani yang mencukupkan dan maha mengkayakan. Dan Al-Mughni yang memberikan semua kehidupan bagi kita dalam semua sisi materinya. Nah, 1, munculkan rasa takutnya dulu. Dengan cara banyak bersyukur kepada Allah bahwa saya sehat, anak-anak sehat, ya. Pertanyaan ini bukan hanya beliau, tapi ini pertanyaan yang juga mewakili banyak para single parent Bunda. Jadi saya tidak menunjuk kepada beliau tidak mampu untuk mendidik anaknya, bukan. Ini untuk menguatkan kita bersama sebagai para muslimah bahwa kita punya Allah. Yang kedua, fokus pada amal soleh sehingga kita bisa bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah minta kita bertakwa kepada Allah? Buka Quran surat ke-65, surat At-Talaq, ayat kedua dan ayat ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang bertakwa, apapun masalahnya pasti dikasih solusi. Dan ketika mereka hidup, diberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka. Itu jaminan Allah. Dan tadi saya sampaikan, orang yang bertakwa pasti hidupnya bahagia. Nah, kalau kita dalam kesendirian kita masih sering merasa stres, jauh dari bahagia, 1, checklist, berarti kita belum bertakwa di sisi Allah. Walaupun kita sholat, maka sholatnya hanya melepas kewajiban saja. Kalau kita masih gelisah, masih merasa takut yang berlebihan, overthinking dan lain sebagainya, berarti hati kita sedang tidak bahagia karena hati kita sedang sakit. Kenapa? Karena amal solehnya biasa-biasa saja. Makanya ayatnya ditutup dengan apa? Hendaklah kalian qaulan sadida, tetap berkata dengan perkataan yang baik, yang benar. Artinya rasa takut kepada Allah menghidupkan iman di dalam diri kita. Iman menggerakkan kita untuk melakukan amal soleh secara kontinu, berkelanjutan dengan amal soleh yang berkualitas, sehingga Allah menatap kita sebagai hamba yang bertakwa. Kalau sudah menjadi hamba yang bertakwa, maka Allah akan cukupkan kehidupan kita. Pertanyaan saya, apakah seorang Sayyidatina Maryam adalah seorang wanita yang bekerja? Tapi lihat bisa menumbuhkan dan membesarkan anaknya hingga usia Nabi Isa alaihissalam itu 33 tahun sebelum Allah angkat, ya. Sebelum Allah angkat ke langit. Seorang diri, wanita salihah yang punya rasa takut besar kepada Allah, ya kan? Bertakwanya Masya Allah luar biasa kepada Allah dan tetap berkata yang baik kepada anaknya. Kenapa tetap bisa berkata yang baik kepada anaknya? Karena ketakwaannya menjaga hatinya agar tetap bahagia sehingga lisannya baik semuanya. Itu pelajaran buat kita Bunda. Saya tahu ya, bukan berarti saya mengatakan Bunda harus bekerja berkarir. Bukan itu maksudnya. Maksud saya Bunda kalau mau berusaha silahkan. Jualan online jadi reseller silahkan. Ya. Yang pasti itu tujuannya untuk menjaga kehormatan Bunda. Dan itu jauh lebih dicintai dan dihormati oleh Nabi SAW. Tentang apa? Ada seorang laki-laki, Nabi SAW itu mencium tangannya karena tangan itu kasar. Kenapa kasar? Karena mencari rizki yang halalan toiban untuk istri dan anaknya. Yang kemarin sempat viral, tukang es, ya. Ternyata di mata Allah beliau lebih mulia. Buktinya apa? Allah umrohkan, ya kan? Allah berikan kemudahan yang lainnya dan lain sebagainya. Karena punya amalan-amalan yang tersembunyi, ya kan? Dan itu orang-orang seperti itu Bunda, itu di zamannya Nabi dicium tangannya oleh Nabi SAW. Daripada menanggalkan kehormatannya dengan cara menjual diri. Sekarang ada orang-orang yang menanggal kehormatan dan menjual diri, banyak. Menjual ayat-ayat Allah hanya untuk materi.
Diundang ke tempat yang sini, yang A, jamaahnya nggak banyak, dia nggak mau datang. Kenapa? Karena bayarannya cuma sedikit. Diundang sama pejabat, biayanya besar, uangnya besar, fasilitasnya bagus, dia datang. Itu orang-orang yang orang-orang yang menjual kehormatannya dan menjual dirinya. Ada yang seperti itu? Banyak. Banyak bunda. Makanya saya berpesan kepada para bunda, ya, kalau sedih wajar. Apakah beliau tidak bisa menerima ketetapan Allah? Beliau sudah menerima, ya. Cuman sedang berproses untuk mengkondisikan hatinya. Kalau hatinya sudah terkondisikan bunda, hatinya sudah tenang, pasti lisannya baik. Coba ya bunda, mohon maaf ya. Bunda kalau lagi dongkol sama suami, ngomongnya tertata rapih atau merepet nggak jelas? Merepet nggak jelas kan? Kenapa? Karena jiwanya nggak tenang. Iya kan? Akhirnya ngomongnya ngabalerang kemana-mana, nggak jelas pokoknya. Makanya bunda, kita sama-sama saling mendoakan, ya. Yang sedang ada masalah, Allah lapangkan hatinya. Karena masalah apapun itu Allah nggak langsung ngasih solusi. Tahu nggak solusi pertama yang Allah berikan itu apa? Nah itu, ketenangan. Dalam hal apa ketenangannya? Ibadah. Jadi ibadahnya makin tenang, doanya makin nyaman. Nah kalau bunda belum menemukan ketenangan dalam ibadah dan kenyamanan dalam ibadah ketika diberikan masalah, berarti Allah belum nolong bunda. Tapi kalau bunda sudah merasakan ketenangan dalam ibadah dan kenyamanan dalam berdoa sampai lupa sama masalahnya, saya katakan demi Allah, sebentar lagi solusinya pasti akan Allah datangkan. Gini loh. Malam itu semakin gelap, di puncak kan? Betul nggak? Iya nggak bunda? Makin malam itu kan berarti makin gelap itu ketika di puncak. Nah pertanyaannya, malam kalau sudah sampai pada puncak, berarti itu isyarat dari Allah sebentar lagi fajar akan datang. Pertolongan Allah pasti akan datang. Ketika kita sudah semakin menikmati ibadah kita, merasa tenang dalam ibadah kita, lupa sama masalahnya, yang dicarinya Allah terus-terusan, sampai akhirnya kita sampai bingung mau berdoa apa lagi, nggak ada yang keluar dari mulut kita kecuali air mata yang terus ngebasahin pipi. Saya katakan demi Allah, nggak lama lagi pertolongan Allah akan datang. Itu sudah rumusnya bunda. Cuman masalahnya, kita nggak cukup hanya sekedar berdoa dengan sepenuh hati, tapi harus bersabar dalam berdoa dengan sepenuh hati. Itu kuncinya. Jadi kalau cuma berdoa sepenuh hati kan bisa cuma sekali dua kali, iya kan? Begitu pertolongan Allah belum diberikan, kita langsung ngambek sama Allah, nggak mau lagi ibadah, bukan? Tapi kita harus bersabar dalam berdoa dengan sepenuh hati. Jadi apakah beliau ada kekhawatiran takut meninggalkan luka di dalam jiwa anak-anaknya. Maka kalau bunda merasa khawatir takut berbuat zolim kepada anak, maka jadikanlah diri anda sebagai wanita yang solihah. Kenapa? Wanita solihah itu hatinya tenang bunda. Kalau sudah tenang, ngelihat anak salah, ya, ngelihat anak berulah, ngelihat anak bikin jengkel, hatinya cuma berkata, ya Allah, terima kasih kau hadirkan ujian ini untuk melatih kesabaranku. Anak-anak kan ujian buat kita. Pertanyaan saya, emang anak-anak doang yang jadi ujian buat kita? Sadar diri, kita juga ujian buat anak-anak kita. Betul nggak? Itu kecebut. Apalagi bun? Cerewet, bawel, ya kan? Keras kepala, yang kadang-kadang ya sama anak tuh ya ngerasa sotoy. Iya, ya, nggak mau diingetin sama anak udah jelas salah gitu. Itu kan ujian buat anak. Dan kita nggak sadar bunda, bahwa kita pun ujian buat anak-anak kita. Maka rubah yuk sudut pandangnya, ngelihat anak itu ingat Allah. Ngelihat orang lain itu ingat Allah. Kenapa? Karena mereka ingin diperlakukan baik sebagaimana kita pun ingin diperlakukan baik. Dan jangan pernah berperilaku buruk sama mereka karena kita pun gak ingin diperlakukan buruk oleh mereka. Itu bunda,
Yes, kita doakan dan kita saling mendoakan yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lapangkan, Allah angkat ujiannya, Allah luaskan jiwanya, Allah senangkan dalam ibadah amal soleh yang berkualitas. Semoga kita semuanya bukan hanya berkumpul di sini, tapi Allah kumpulkan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup, jazakumullah khairan kasir. Mohon maaf lahir batin buat pertanyaan yang belum sempat bertanya dan belum sempat dikasih kesempatan. Silakan dicatat dulu, nanti insya Allah di lain kesempatan bisa bersilaturahmi lagi dan kita bisa melanjutkan materi selanjutnya. Jazakumullah khairan kasir. Sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin Bunda, saya juga izin setelah ini langsung pamit pulang karena ini udah mulai ngelayang-layang badannya. Hadanallah wa ikum ajmain. Allahu alam bisawab. Salam untuk keluarga, salam untuk suami, salam untuk anak-anak juga. Semoga Bunda semuanya selalu sehat afiat dalam keberkahan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya dan juga keluarga, semoga Allah jaga kita semuanya dalam sakinah dalam rumah-rumah kita, sakinah yang sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.